Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kesempatan yang luar biasa ini sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan yang penuh berkah ini, di bulan suci ini, di bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada manusia terbaik, manusia yang sempurna, manusia yang telah Allah sempurnakan akhlaknya, jalur nasabnya, ilmu-ilmunya, dan seluruh karakter-karakternya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda anak-anak salih-salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita pernah menjelaskan bahwasanya Allah menyatakan tentang ibadah puasa ini, bahwa ibadah puasa ini untukku wa anna ajzibi, dan aku yang akan menganjarnya. Masya Allah, sungguh kalimat yang sangat luar biasa. Padahal seluruh ibadah, padahal semua ibadah itu Allah yang mengganjarnya. Tetapi secara spesifik Allah mengatakan bahwasanya ibadah puasa ini untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian? Sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah tusir, ibadah yang rahasia, ibadah yang intimate, ibadah yang di dalamnya penuh dengan nuansa keikhlasan. Bahkan sebagian lagi mengatakan ibadah puasa ini adalah ibadah yang sulit untuk riya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, di momen puasa Ramadan ini, salah satu hal yang hendaknya kita lakukan adalah bagaimana cara untuk memperbaiki keikhlasan kita, bagaimana cara untuk memperbaiki niat kita. Dan ini tidak mudah. Bahkan ulama besar, nama besar yaitu Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ma'alajta syai'an asadda alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati, memperbaiki sesuatu yang lebih berat, yang lebih sulit daripada keikhlasanku dan niatku. Insyaallah. Li'annahu tataqallabu alayya, karena niat dan keikhlasan itu berubah-ubah. Hari ini kita ikhlas, besoknya sulit. Tadi pagi kita ikhlas, siangnya kita ingin dipuji orang, sorenya kita ingin disanjung orang, lalu malamnya kita berusaha untuk ikhlas lagi. Pagi-pagi berikutnya, minggu-minggu berikutnya kita ingin dipuji lagi. Keikhlasan bukan hal yang mudah para hadirin. Siapa yang tidak kenal dengan Sufyan Ats-Tsauri dalam ilmu hadis? Ulama-ulama besar seperti Syu'bah, Sufyan bin Uyainah, dan Yahya bin Ma'in pernah mengatakan bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri ini adalah Amirul Mukminin fil hadis, yaitu pemimpin umat Islam dalam ilmu hadis. Bahkan Abdurrahman bin Mahdi pernah mengatakan bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri ini dari sisi hafalan
dari segi hafalan di atas Imam Malik. Ulama besar, bukan ulama yang standar, ulama yang terbaik daripada yang terbaik. Dan beliau masih mengatakan bahwasanya aku tidak pernah mengobati, aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih sulit, yang lebih berat daripada keikhlasanku dan niatku. Pertanyaan simpel teman-teman, beliau kesulitan dan mungkinkah kita dengan mudah memperbaiki keikhlasan kita? Kalau beliau langsung, kalau beliau berjuang dan beri testimoni seperti itu, mungkinkah kita dengan entengnya mengatakan, saya ikhlas, saya kan gak ria, saya kan beribadah selama ini itu karena Allah. Mana mungkin saya ria? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seperberapanya sih daripada Sufyan Ats-Tsauri? Kita sehebat apa sih dibanding beliau? Ayah bunda, anak-anak soleh-solehah yang dimuliakan Allah, beliau adalah ulama besar. Beliau adalah orang yang juhud kepada dunia, orang yang senantiasa, orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah mendedikasikan waktunya kepada ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dipuji ulama. Bahkan ulama ini bukan anak kemarin sore. Ulama ini ulama besar, yaitu Abdullah bin Mubarak, Su'bah, Sufyan bin Uyainah, yang puji beliau adalah Abu Asim, Yahya bin Ma'in, Yusuf bin Ubaid, Abdurrahman bin Mahdi, dan Yahya bin Qat'an. Nama-nama besar. Dan beliau masih mengatakan, aku tidak pernah memperbaiki, tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada mengobati keikhlasanku dan niatku. Maka mungkinkah orang-orang seperti kita yang baru hijrah beberapa tahun lalu, yang baru hijrah mungkin tahun ini, dan lalu belum tahu banyak hal, bahkan belum pernah baca buku satu pun tentang amalan hati, tentang keikhlasan, tentang juhud, tentang tazkiyatun nufus, lalu bisa dengan mudah kita mengatakan, bisa dengan mudah kita mengklaim bahwasanya saya ikhlas, saya kan gak ria, saya kan beribadah ini karena Allah, saya kan gak sum'ah. Kita renungkan, dan apa sih prestasi kita? Maka jadikanlah momentum Ramadan kali ini di saat kita ibadah tusir, di saat kita ibadah yang rahasia, ibadah yang intimate, ibadah yang penuh dengan nuansa keikhlasan, ibadah yang menunjang kita untuk lebih ikhlas. Dan jangan sampai kita sia-siakan Ramadan ini, jangan sia-siakan kesempatan ini, jangan lepaskan poin ini. Ini hal yang harus kita camkan. Puasa atau puasa Ramadan ini adalah momentum kita untuk memperbaiki keikhlasan kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala melihat kejujuran kita, apa yang tidak mungkin, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah, akan mudahkan kita di dunia maupun di akhirat. Orang yang ikhlas adalah orang yang merasakan kenikmatan di dunia maupun di akhirat. Orang yang ikhlas adalah orang yang bersyukur ketika diberi kekayaan dan akan bersabar ketika diberi kemiskinan. Orang yang ikhlas adalah orang yang bersabar ketika diberi bencana dan masalah. Orang yang ikhlas adalah orang yang tetap tersenyum ketika di tengah puing-puing musibah. Masya Allah. Orang yang ikhlas
adalah orang yang mengamalkan konsep innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang ikhlas ini adalah orang yang akan ditolong dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In tasduqillah yasdukka. Jika Anda jujur, maka Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan salah satu unsur kejujuran adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita, bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga, bukan hanya untuk menahan dari makan dan minum, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita taufik, memberikan kepada kita hidayah agar kita bisa ikhlas memperbaiki amal ibadah di Ramadan kali ini. Mungkin segitu saja dari anak pribadi. Mohon maaf jikalau ada kesalahan kata-kata. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah itu dari pribadi Anda sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.